Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi zalal khilafata hamiyatan lid-dinina wa ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi akramana bid-dinina wa man alaina birisani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi karama hazihil ummati bisyari'atihil kamilah wa khassa biha binubuwati nabiyihil karimah wa ayyadaha bil khilafati rasidah aina min hajjin nubuwah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa izzati la ajma'u ala abdi khafaini wa amnain idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amanani fid dunya akhadtuhu yaumal qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa dzurriyyatana wa 'allimna ta'wil. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada kata yang indah dan pantas keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas limpahan rahmat karunia hidayah serta nikmatnya yang begitu banyak dan tak mungkin kita mampu menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallah, andaikan kalian itu menghitung-hitung nikmatku, apa kata Allah? La tuhsuha, maka tidak ada satupun dari kalian yang mampu menghitungnya. Kalaulah kita tidak mampu menghitungnya, lalu bagaimana cara membalasnya? Membalas nikmat Allah, yaitu dengan ketundukan kita, kepatuhan kita, penghambaan diri kita, totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang semasa hidupnya itu menjalankan ketaatan secara totalitas hingga ajal itu tiba. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian marilah kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qaulina Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lagi-lagi
Kita selalu diberikan kabar buruk oleh negeri ini. Kita tidak pernah diberikan kabar baik sedikit pun. Pada hari Kamis tanggal 19 September, DPR RI itu mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang membebaskan presiden baru membentuk kementerian tanpa batasan. Keputusan ini dinilai cacat legislasi oleh sejumlah pakar hukum, termasuk Denny Indrayana, yang menyoroti proses pengesahan yang tergesa-gesa tanpa partisipasi publik bermakna. Ini mirip dengan kasus Undang-Undang Ciptaker yang membatalkan atau yang dibatalkan oleh MK. Selain itu, cacat etika juga dikritisi karena pengesahan undang-undang dilakukan di akhir masa jabatan presiden dan DPR yang dianggap tidak sepatutnya membuat keputusan strategis besar. Ada kekhawatiran bahwa jumlah menteri yang meningkat hanya akan menjadi ajang bancakan alias bagi-bagi kekuasaan antara presiden terpilih dan partai-partai pendukungnya. Ini tentu mengabaikan kompetensi dan juga kepentingan publik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Begitulah realita dari sistem demokrasi telah menciptakan politik patronase, di mana jabatan dan kekuasaan itu dibagikan kepada para pendukung penguasa tanpa mempertimbangkan kapasitas mereka, seperti jabatan menteri atau komisaris BUMN. Hal ini berpotensi memperburuk kondisi BUMN yang pada tahun 2022 BUMN itu memiliki hutang sebesar 1.640 triliun serta membuka peluang besar terjadinya korupsi karena konflik kepentingan antara legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan bukan lagi berada di tangan rakyat, melainkan di tangan elit politik yang bermanfaat kekuasaan untuk kepentingan kelompok sendiri dan prinsip pemenangan mengambil segalanya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, padahal di dalam Islam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan untuk tidak memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang berambisi atas jabatan. Beliau bersabda, kami demi Allah tidak akan mengangkat atas tugas jabatan ini seorang pun yang memintanya dan berambisi terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Abu Bakar At-Tartusi menjelaskan bahwa ambisi atas jabatan adalah tanda pengkhianatan terhadap amanah, dan memberikan jabatan kepada orang yang mengkhianat itu seperti menyerahkan domba kepada serigala. Jabatan harus dianggap sebagai amanah yang kelak akan menjadi kehinaan bagi orang-orang yang menelantarkannya. Agar kekuasaan menjadi berkah bagi umat, Islam memberikan beberapa tuntunan. Yang pertama adalah jabatan adalah amanah yang akan menjadi kehinaan bagi orang yang menelantarkannya. Nabi SAW menasihati sahabatnya Abu Dzar radhiyallahu anhu, kekuasaan itu adalah amanah dan pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan kekuasaan dengan hak dan melaksanakan kewajibannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, jabatan harus dipegang oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, jika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Kemudian ada sahabat yang bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, jika suatu urusan atau amanah diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan atau tunggulah hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga, Islam menjadikan jabatan di tangan penguasa adalah untuk mengurusi rakyat, bukan untuk menipu rakyat dan mencari keuntungan untuk dirinya dan juga golongannya semata.
Sebagaimana baginda Nabi SAW bersabda, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam atau kepala negara itu adalah tugasnya mengurusi rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya yang dia urusinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di tengah kondisi rakyat yang terus mengalami kemiskinan, peningkatan pengangguran, dan puluhan ribu pekerja terkena PHK, kekayaan para pejabat justru semakin bertambah. Misalnya, kekayaan Presiden Jokowi pada tahun 2023 meningkat menjadi 13,4 miliar dari tahun sebelumnya. Kemudian juga Menteri Agama Yakut itu melonjak kekayaannya lebih dari 10 kali lipat setelah 2 tahun dia menjabat seorang menteri. Kemudian yang keempat, kewajiban mengurus rakyat itu tidak akan bisa dilakukan tanpa penerapan syariat Islam. Dalam Islam, para penguasa diberi taklif atau tugas untuk menjalankan amanah kekuasaan ini dengan menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Sesungguhnya Allah itu telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkannya dengan adil. Terkait ayat ini, Imam At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari menukil perkataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamahu wajhah, bahwa kewajiban penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan juga menunaikan amanah. Penerapan syariat Islam oleh penguasa itu adalah bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapan syariat Islam juga akan mendatangkan keadilan dan juga keberkahan bagi rakyat. Dengan penerapan syariat Islam, para penguasa pun akan senantiasa diliputi oleh ketakwaan. Mereka akan menjadikan rakyat sebagai prioritas kemakmuran. Hukum pun dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya, jauh dari kepentingan pribadi maupun golongan. Wallahu a'lam bishawab. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. بسم الله الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بأولين والآخرين وسلم الله تبارك وتعالى صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nasalli wa nasallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر Innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمستضعفين في رفح في غزة وفي كل فلسطين وفي سوريا وفي يمن وفي ويغور وفي كشمير وفي سينجيانغ وفي إندونيسيا وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك دولة خلافة راشدة على منهج النبوة التي تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر. قم الصلاة.